Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah musalla Ar-Rahman. Ar-Rahman atau Ar-Rahmah, Pak? Ar-Rahman, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga, di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mencari ilmu. Yang kedua, salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tentunya tidak lupa saya menyapa yang terhormat Ketua DKM Musalla Ar-Rahman, begitupun Ustadz Khalil dan segenap pengurus Musalla Ar-Rahman yang hadir di kesempatan malam hari ini. Begitupun saya menyapa orang tua kita Haji Abdul Qadir yang alhamdulillah hadir, Ustadz Fahmi, dan seluruh hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah ini malam pertama, malam pembukaan kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu sekalian, langkah kita dari rumah sampai ke tempat ini akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka mendatangi majelis ilmu, maka niscaya akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Nabi yang harus sama-sama kita yakini, bahwa insya Allah perjalanan kita dari rumah sampai ke tempat ini kelak pada waktunya akan mengantarkan kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kebaikan kepada seseorang, jazakallah, yufaqihu fiddin, maka akan Allah pakihkan dia. Apa itu pakihkan? Akan Allah pahamkan dia agamanya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah hendak memberikan kebaikan kepada seorang hamba, akan Allah jadikan dia faqih. Faqih itu paham, ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, man kharaja fi talabil ilmi
fahuwa fi sabilillah. Jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Alhamdulillah kita berkumpul ini di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Yanzuluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian mereka mempelajarinya. Yatadarasunahu fima bainahum. Mereka pelajari. Tidak hanya ayatnya dibaca, tapi sedikit demi sedikit mereka berusaha untuk apa? Paham. Illa, kalau hal itu mereka lakukan, kata Nabi, mereka berkumpul di rumah Allah, mereka bacakan ayat-ayat Allah, mereka pelajari ayat-ayat Allah, ada 4 hal yang akan mereka dapatkan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah. Apa itu nazalat alaihimus sakinah? Nazalat turun, alaihim atas mereka, as-sakinatu ketenangan, Pak. Jadi akan Allah turunkan ke dalam batin kita ini apa? Sakinah, ketenangan. Hari ini ketenangan mahal, Pak. Apalagi kita tinggal di kota besar. Zamannya zaman medsos, ya. Artinya kita mudah sekali mengakses informasi. Itu kadang membuat kepala kita apa, Pak? Pusing. Dada kita jantungnya berdetak lebih kencang karena informasi-informasi. Kesibukan dunia dengan segala macamnya itu kadang menjadikan kita tidak tenang. Dan orang zaman sekarang untuk mendapatkan ketenangan mahal, Pak. Ada yang berangkat kemana tuh? Ke Cisarua, Pak. Dia ke puncak, dia beli tanah yang bagus, pemandangannya, dia bangun villa dan lain sebagainya. Ya. Ada juga yang salah dalam mencari ketenangan. Mungkin dia menggunakan obat-obatan dan lain sebagainya. Ada juga yang lewat musik, macam-macam lah cara orang mencari ketenangan. Padahal ketenangan yang hakiki, ketenangan yang sejati adalah ketika seorang hamba diringankan langkahnya untuk mau duduk di majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah. Oleh karenanya kalau orang sudah tahu indahnya mencari ilmu, dia tidak akan meninggalkan majelis ilmu. Itu yang pertama. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun ke dalam hati mereka ketenangan. Bagaimana tidak tenang sedangkan yang dibaca adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Jadi batin kita ini bertemu dengan fitrahnya, maka dia merasa tenang, merasa bahagia. Yang kedua kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Apa itu ghasyiyatuhumur rahmah? Mereka yang hadir di majelis ilmu itu akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat Allah akan tumpah untuk siapa? Rahmat Allah tumpah untuk kita yang mau duduk di majelis ilmu. Apa rahmat Allah, Pak, untuk orang yang menuntut ilmu? Tadi pahalanya dihitung bukan ketika dia sampai di majelis ilmu, baru dia keluar dari rumah itu pahala sudah diapakan? Sudah dihitung, dicatat oleh malaikat. Terlebih lagi ketika dia sampai ke majelis ilmu. Ya, terlebih lagi ketika dia memahami satu ayat, memahami satu hadis, dia mendapatkan apa? Rahmat. Di antara rahmat Allah yang diberikan untuk para penuntut ilmu adalah derajat yang dinaikkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Apa? Surat Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Itu ayat Quran itu. Katakan ya Rasulullah kepada umatmu, apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentunya tidak. Ya. Makanya Imam Syafi'i berkata apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Ingin kebahagiaan di akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, tidak ada jalan kecuali dengan ilmu. Jadi kita dapat rahmat dari Allah. Yang ketiga, wa haffathumul malaikatu. Ketika kita berkumpul di majelis ilmu, kata Nabi, haffathumul malaikah. Para malaikat akan berkeliling di atas kepala kita. Malam hari ini banyak apa ini? Malaikat. Ya, malaikat itu berkeliling-keliling. Dalam riwayat dikatakan, innal malaikata la tad'a ajnihataha ala talibil ilmi ridwan bima yaf'al. Sesungguhnya malaikat itu benar-benar telah membentangkan apa? Sayapnya di atas orang-orang yang duduk di majelis ilmu, karena ridho, karena senangnya melihat orang yang datang ke majelis ilmu. Bayangkan Pak. Dan kalau malaikat sudah datang, mereka bukan hanya menonton dan menyaksikan, tetapi mereka yastaghfiru lilladina amanu, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka memohonkan ampun untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, berkahi hidup mereka, harta mereka, anak mereka. Itu doanya siapa Pak? Doanya para malaikat. Bahkan bukan hanya para malaikat. Dalam hadis dikatakan hattal hitan, sampai-sampai ikan paus yang ada di dalam apa? Lautan yang paling dalam, semut yang ada di dalam lubangnya, mereka bersolawat mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. Lalu Nabi berkata, wa zakarahumullahu fi man indahu. Ini luar biasa Pak. Ini yang keempat ini. Zakarahumullahu fi man indahu. Puncaknya jamaah sekalian, puncaknya orang-orang yang hadir di majelis ilmu, zakarahumullahu fi man indah. Nama mereka akan disebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Terbayang tidak? Nama kita makhluk yang lemah, makhluk yang banyak dosa, makhluk yang seringkali lalai, goflah. Tiba-tiba nama kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikatnya. Allah membangga-banggakan kita di hadapan siapa? Di hadapan malaikat. Seandainya kita datang ke majelis ilmu, lalu kita pulang dari majelis ilmu tidak membawa satu ilmu pun, kecuali kita pulang dengan pahala yang besar yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Wallahi innaha lakafa. Demi Allah itu sudah lebih dari cukup. Demi Allah itu sudah lebih dari. Artinya seandainya kita datang ke sini atau datang ke tempat yang lain dalam kondisi mungkin kita pulang kerja capek, ngantuk, ya, hanya berapa menit kita bisa bertahan? 5 menit. Setelahnya kita di alam lain. Sudah tertidur, mengantuk berat. Lalu beres pengajian kita bangun. Ya, nggak ada ilmu yang kita dapatkan. Tapi kita sabar duduk di majelis ilmu, lalu kita pulang mendapatkan pahala yang tadi kita sebutkan. Sungguh itu lebih dari cukup. Beberapa tahun yang lalu, belum lama, dan orang yang saya ceritakan ini belum lama juga wafat.
Sebagian teman-teman barangkali ada yang kenal, tapi nggak banyak yang kenal, sebagian kenal. Beberapa tahun yang lalu, jamaah sekalian rahimakumullah, saya pernah diminta sama teman-teman untuk membuka kajian bahasa Arab. Nggak tanggung-tanggung, ilmu nahu sorok, bukan ilmu percakapan muhadatsah, bukan, tapi ilmu nahu dan sorok. Bismillah, kita buat kajian ilmu nahu dan sorok. Seingat saya saat itu yang mendaftar ada sekitar 35 atau banyaklah, rame di Kebagusan tempatnya, daerah Kebagusan sana. Tapi begitu hari demi hari berkurang, orangnya menyusut, muntaber, mundur tanpa berita, hilang, habis Pak, tinggal setengah. Tetapi yang saya kagum, ada seorang bapak sudah meninggal, Allahu yarham, belum lama, sekitar setahun yang lalu. Umurnya saat itu menjelang 70, 60 sekian. Beliau istiqomah. Walaupun kalau ditanya mufradat, kosakata, selalu nggak bisa. Tapi saya salut, beliau datang terus. Sampai sisa 15 orang itu setengahnya hilang, beliau bersabar. Sampai akhirnya lama-kelamaan saya bilang ke mereka, ini kita tinggal 15 orang. Tadinya kan di masjid, di ruangan begini. Kita pindahin deh ke dalam, ke ruangan DKM yang ada AC-nya, biar kita lebih nyaman. Kalau 15 orang cukup, saya bilang. Akhirnya pindah ke dalam ruang DKM. Si bapak itu masih ikut. Ya. Lalu apa yang beliau katakan kepada saya satu ketika? Ustadz, saya pengen ikut belajar bahasa Arab, tapi jangan ditanya. Tapi jangan ditanya, karena saya hanya cari pahala. Karena saya hanya mencari pahalanya. Luar biasa. Udah meninggal, Allahu yarham. Beliau tinggal di Jalan Belimbing. Ada yang tahu barangkali ya? Beliau tukang bekam. Umurnya ahli herbal. Beliau katakan, Ustadz, saya mau datang ke majelis ilmu ini, tapi jangan ditanya apa bahasa Arabnya mobil misalnya, apa bahasa Arabnya motor, handphone, jangan ditanya. Karena saya datang ke majelis ilmu ini dalam rangka mencari pahala, mencari fadilah, mencari keutamaan, mencari ilmu. Allahu Akbar. Begitu orang kalau sudah tahu indahnya mencari ilmu, dia nggak akan tinggalkan majelis ilmu. Orang kalau sudah tahu betapa nikmatnya duduk di majelis ilmu, dia tidak akan meninggalkan majelis ilmu. Ada seorang kawan, ini pun sudah wafat, ya sekitar belum nyampe 1 tahun yang lalu. Jamaah juga, sama-sama kita di Al-Sipa. Beliau pernah mengatakan satu kalimat kepada saya begini, Ustadz, saya bingung kepada orang-orang yang sudah berada di dalam taman surga, kemudian dia malah keluar. Saya belum paham maksudnya apa Pak Haji. Saya bilang, kebetulan kita satu daerah, orang Medan. Maksudnya apa Pak Haji? Orang sudah ada di taman surga lalu dia keluar. Oh iya Ustadz, coba kalau kita bikin pengajian, misalnya pengajian habis maghrib atau habis subuh, ya, ketika pengajian dimulai, sebagian orang malah pulang kemana? Pulang ke rumah. Padahal seandainya dia sadar dia lagi di mana, dia itu sedang di mana? Di raudhah min riyadil jannah. Kalau seandainya orang yang ada di majelis ilmu sadar dia sedang di mana, dia nggak akan sudi meninggalkan tempat itu, karena dia sedang berada di mana? Di raudhah min riyadil. Jadi bapak nggak usah jauh-jauh ke Madinah, apalagi sekarang lagi mahal habis Covid. Bapak sabar begini, bapak sedang berada di taman-taman surga. Itu kata Nabi, bahwa majelis ilmu itu adalah taman di antara taman-taman surga. Maka kata beliau itu, Allahu yarham, saya bingung Ustadz melihat mereka, orang-orang yang berada di taman surga lalu mereka keluar meninggalkan. Saya bilang mungkin belum paham Pak Haji, mungkin saja belum paham. Tapi seandainya manusia paham, ini Masjid Ar-Rahman gak akan cukup menampung
menampung jamaah. Kalau seandainya tapi segini pun udah penuh ini, ya sudah penuh membludak sampai keluar-luar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Ya mudah-mudahan, karena yang terpenting itu istiqomahnya Pak. Kalau sekedar memulai mudah, tapi bagaimana menjaga satu amal itu yang lebih penting. Kalau seandainya amal diumpamakan badan, maka istiqomah itu ruhnya. Kalau amal itu diumpamakan badan, fisik, maka istiqomah itu apanya? Ruhnya. Dan satu amal akan sampai pada titik dicintai oleh Allah ketika bisa istiqomah. Dalam hadis dikatakan, hadis sahih riwayat Imam Muslim, wa'lamu, ketahuilah wahai umatku, kata Nabi, anna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ketahuilah wahai umatku, sesungguhnya amal yang paling Allah cintai itu yang terus menerus, wa in qalla. Apa itu qalla? Walaupun sedikit ya. Barangkali pengajian misalnya di Ar-Rahman sementara ini 2 minggu sekali, sedikit. Tapi kalau yang 2 minggu sekali ini bisa kita jaga baik-baik, bisa kita istiqomah, itu akan menjadi apa? Ahabbul a'mal. Apa itu ahabbul a'mal? Amal yang paling Allah cintai. Ya. Coba Bapak baca orang-orang yang masuk surga. Rata-rata itu karena amal sedikit tapi terus menerus. Ada sahabat yang sendalnya masuk duluan ke surga sebelum orangnya. Siapa itu? Bilal, ya. Kata Nabi ketika Isra dan Mi'raj, aku mendengar terompahmu wahai Bilal. Jadi terompah sendal bakiaknya itu kedengeran oleh Nabi. Apa amalanmu wahai Bilal? Bilal juga bingung. Apa ya Rasulullah? Sama kayak yang lain, sama sholat 5 waktu, ya, qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Tapi barangkali ya Rasulullah, ada satu amal yang memang selalu saya jaga. Apa itu? Tidaklah saya batal wudu kecuali saya wudu, dan beres saya wudu saya sholat 2 rakaat. Nah itu dia Bilal. Artinya bukan sesuatu amal yang besar. Ada dalam hadis itu, Bapak bisa buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, salah satunya disebutkan oleh Imam Nawawi, kisah tentang Imra'atus Sauda, wanita hitam yang menyapu masjid itu kan. Dia nyapu masjid, bersihin masjid. Satu ketika Nabi datang ke masjid, nggak ada itu wanita. Kok nggak ada si fulana? Kemana? Dia kan biasa nyapu masjid. Ternyata wafat beberapa hari yang lalu. Dan karena dia seorang penyapu masjid, sahabat merasa, udahlah ngapain dikasih tahu ke siapa? Ke Rasul. Nggak terlalu penting. Rasul punya banyak urusan, nggak usahlah yang begitu dikabari kepada Nabi. Pas Nabi ke masjid, ini beberapa hari saya nggak ketemu si fulana yang biasa nyapu masjid. Kemana dia? Para sahabat, udah wafat ya Rasul. Udah wafat kata Nabi. Kok saya nggak dikasih tahu? Ya, arini aina qabroha, kata Nabi. Mana tunjukin kuburannya? Sampai Nabi begitu marah beliau. Mana tunjukin kuburannya? Ditunjukin. Maka Nabi datengin dan Nabi sholat jenazah di situ. Nabi sholat jenazah di kuburan wanita tersebut. Bukan karena dia apa? Sholat nggak putus-putus, bukan. Kita nggak menyepelekan sholat 5 waktu. Kita nggak menyepelekan tahajud yang panjang. Kita nggak menyepelekan. Tapi yang ingin kita katakan kepada jamaah adalah berusaha istiqomah dalam beramal. Itu yang terpenting. Kualitas satu amal itu kan 3. 1 ikhlas, 2 ittiba, berusaha mengikuti Nabi. Yang ketiga istiqomah. Ikhlas artinya karena Allah, ittiba atau ilmu, sebagian mengistilahkan ittiba, sebagian mengistilahkan ilmu, yang ketiga adalah apa? Istiqomah. Ya. Oleh karenanya kan ketika Ummu Salamah siapa jamaah? Istri Nabi, ya, pernah ditanya, ya Ummu Salamah, apa sih doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi saat apa? Sujud. Maka Ummu Salamah berkata apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi
ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati kami, sabbit qalbi ala dinika. Sabbit apa? Tetapkan qalbi, hatiku, ala dinika, ala di atas dinika, agamamu. Ya, segitu Nabi Pak, apalagi kita manusia biasa. Ya, Nabi manusia biasa tiap kali sujud banyak mengucapkan apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Apalagi kita manusia biasa. Terlebih lagi ilmu yang akan kita pelajari, kitab yang akan kita baca adalah kitab yang kaitannya dengan tauhid. Kemarin saya sempat ngobrol sama perwakilan DKM, Ustadz Khalil, kata beliau, kita milih apa? Pelajaran oh ini mantap. Berat sih enggak? Orang kalau ngedengar tauhid gelap, Ustadz. Padahal enggak. Mudah, tauhid itu mudah. Bahkan kalau jamaah ditanya, ilmu apa yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam? Kira-kira apa? Tauhid ya. Karena dalam Al-Imam Abul Iz Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Thahawiyah berkata apa? Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan satu ilmu itu diukur tentang ilmu. Apa isi dari ilmunya? Apa? Kemuliaan satu ilmu diukur dari apa? Isi ilmunya. Ada enggak yang lebih besar daripada ilmu tauhid? Kenapa Pak? Karena yang dibahas siapa? Allah, dan Allah itu akbar. Maka enggak akan ketemu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu tauhid. Makanya satu-satunya ilmu yang secara langsung Allah perintahkan untuk kita pelajari disebutkan dalam Al-Quran, ilmu apa itu? Secara khusus Allah perintahkan kita mempelajari cabang ilmu itu. Ilmu apa itu? Di surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Itu ayat Quran surat Muhammad. Fa'lam, pelajarilah, ilmuilah. Apa yang harus kami pelajari ya Allah? Annahu la ilaha illallah. Pelajari ilmu la ilaha illallah. Jelas ya? Jadi itu secara langsung. Ya. Seingat saya di Quran hanya ilmu tauhid yang secara khusus Allah perintahkan kita untuk apa? Belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di ayat yang lain sifatnya umum, artinya nggak disebutkan ilmunya apa. Ya. Tapi kalau ilmu tauhid secara khusus apa? Diperintahkan untuk kita pelajari. Dan siapa yang mempelajari ilmu tauhid, maka dia telah mempelajari sepertiga Al-Quran. Betul tidak? Dari mana sepertiga Al-Quran? Qul huwallahu ahad. Begitu. Kata Nabi, qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Quran. Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga. Apa hikmahnya? Kenapa Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Quran? Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Bukan surat As-Somad misalnya. Biasanya kan begitu Pak. Al-Baqarah karena ada kalimat innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Karena ada kalimat baqarah disebut Baqarah. Disebut surat Al-Maidah misalnya karena ada kalimat Al-Maidah, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila ma'idatan minas sama. Apakah Tuhanmu itu bisa menurunkan maidah? Kenapa disebut? Apakah ada kalimat ikhlas di surat Al-Ikhlas? Enggak ada. Apa artinya ikhlas? Murni, bersih, jernih. Ikhlas ya, murni, bersih, jernih. Maksudnya apa? Iya, ayat ini hanya berbicara tentang Allah secara murni, secara bersih, tidak ada pembahasan yang lain. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Berarti Al-Ikhlas sepertiga kata Nabi. Kalau kita baca, Nabi kan nanya begini nih, kata Nabi, sahabat, ada nggak yang bisa khatam Quran semalam? Kan begitu pertanyaannya.
Ya Rasulullah, gimana itu hatam Quran semalam? Nabi bilang, baca Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali. Kalau tauhid itu sepertiga Al-Quran, sepertiga yang lain dan sepertiga yang lainnya apa? 2/3-nya apa? Kata para ulama, Quran itu ada 3. Tauhid, akhbar. Apa itu akhbar? Jamak daripada khobar. Berita-berita, khobar, akhbar. Yang ketiga ahkam. Tauhid, akhbar, ahkam. Ahkam hukum. Ya, hukum jamaknya ahkam. Kalau ayat-ayat tauhid contohnya apa? Tadi qul huwallahu, apalagi ayat tauhid contohnya. Apa ayat tauhid? Al-Kafirun misalnya, qul ya ayyuhal kafirun. Apalagi contoh ayat tauhid? Ayat kursi, ayat tauhid. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Apalagi ayat tauhid? Banyak ya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya sampai akhir. Itu ayat tauhid. Kalau ayat tentang berita apa? Banyak. Berita tentang umat terdahulu. Misalnya Allah bercerita kejadian sebelum dunia ini terjadi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Itu kan sebelum ada dunia. Allah pun bercerita setelah dunia ada. Allah bercerita tentang Nabi apa? Nuh. Ada enggak surat Nuh? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Ada surat Hud. Ada surat Musa. Surat Musa ada. Ibrahim ya. Ibrahim, Yunus, apalagi Yusuf, banyak ya. Itu umat terdahulu. Tentang umat yang akan datang ada nggak di Quran? Apa contohnya? Apa? Yang akan datang. Yang akan datang nanti ada 2. Ada kehidupan di dunia. Ada 3. Ada kehidupan di dunia masa depan, ada kehidupan alam barzakh, ada kehidupan akhirat. 3-tiganya ada. Kehidupan di dunia misalnya tentang hari kiamat ya, atau tentang Ya'juj dan Ma'juj di surat Al-Kahfi. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ada lagi kisah alam kubur, ada nggak di Quran? Ayo, siapa yang tahu ayat tentang alam kubur? Ada atau tidak? Ada ya. Kisahnya Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiya. Ya, yaitu neraka yang ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan sore. Wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dan kalau nanti kiamat terjadi akan dimasukkan Fir'aun kepada azab yang paling pedih. Berarti siang malam dia disiksa dan nanti di akhirat dia pun akan dimasukkan ke neraka. Dan ada tentang akhirat. Apa contohnya? Ayat tentang akhirat. Ayat yang Bapak sering baca, Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Sampai apa? Wa ashabul yamini ma ashabul yamin wa ashabus shimal. Ya, ada wasabiqun as-sabiqun ulaikal. Itu kan semua di akhirat itu. Ya. Baik, sepertiganya tauhid, sepertiganya berita, sepertiganya hukum. Apa contohnya ayat hukum? Aqimis shalah. Aqimis shalah wa atuz zakah. Kutiba alaikumus syiyam walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'. Banyak. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu tauhid, maka dia telah mempelajari sepertiga dari kandungan Al-Quran. Jelas Pak ya? Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Kalau saya bertanya, Al-Ikhlas sepertiga Quran. Kalau ayat yang paling mulia di Al-Quran, surat apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah, kalau ayat kursi. Kalau surat Al-Fatihah. Kalau ayat kursi. Kenapa Al-Fatihah menjadi ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Apa?
Karena semua isi Quran ada di Fatihah. Begitu? Karena dia Ummul Quran. Ummul Quran Ustaz, berarti ibunya Quran. Surat yang lain berarti anak-anak. Enggak juga. Ummul itu majas ya. Ummul Quran artinya bukan ummu dalam pengertian apa? Ada ayam punya anak-anak, bukan. Ummus itu majas. Perumpamaannya saking luasnya maknanya maka dia disebut ummul. Tapi menurut para ulama inti dari Fatihah yang menjadikan dia mulia itu ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itulah inti dari tauhid. Hanya kepadamulah kami beribadah. Inti tauhid kan ibadah. Ya. Orang yang mengakui Allah itu pencipta, penguasa dan pengatur tidak dianggap bertauhid selama dia tidak memurnikan ibadahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi 7 ayat itu Pak, 4 ayat puji-pujian, 2 ayat permintaan, 1 ayat ikrar sumpah. Begitu. 4 ayat pertama puji-pujian, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan pujian dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, dialah raja hari pembalasan. Ini semua puji-pujian. Setelah kita memuji Allah, kita berikrar, bersumpah setia. Apa sumpah setia kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami na'budu, apa na'budu? Beribadah ya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Setelah itu permohonan. Ihdinas sirat. Ya Allah, karena kami kan lemah nih ya Allah. Kami udah sumpah ikrar, kami akan setia menyembahmu. Maka kami ada satu permintaan. Apa permintaan kami? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang pernah engkau berikan nikmat. Itu ada di surat An-Nisa, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi ya Allah, tolong lindungi kami dari jalan dolin, maghdub dan dolin. Maghdub siapa? Maghdub orang yang dimurkai ya, yaitu orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, contohnya Yahudi, berilmu tapi beramal, tidak beramal. Dolin, sesat. Siapa yang sesat? Yang kalau Yahudi kan berilmu tapi tidak beramal. Kalau dolin beramal tapi enggak berilmu, beramal tapi enggak berilmu. Kata para ulama, contohnya Nasara kan begitu. Baik, berarti Al-Fatihah yang bikin dia mulia ayat keberapa? Ayat kelima. Ya. Makanya Imam Ibnul Qayyim, saya punya di rumah bukunya, menulis kitab namanya Madarijus Salikin, 5 jilid. Madarijus Salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa jadi menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 5 jilid. Ada, kalau Bapak penasaran bisa ke rumah, ada bukunya namanya Madariju As-Salikin, ditulis oleh Ibnul Qayyim, hanya untuk menjelaskan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan saking mulianya Fatihah, nggak sah sholat kalau nggak pakai Fatihah, kan begitu ya. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang nggak baca Fatihah. Ayat kursi Pak, kenapa dia begitu mulia? Tauhid juga. Coba, mana tauhidnya? Dari awal sampai akhir tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Semua pokoknya kalau Bapak lihat artinya itu tauhid semua. Dari awal sampai akhir bicara tauhid. Maka jadilah dia ayat yang paling mulia. Barang siapa yang membacanya setelah salat 5 waktu, maka diampunilah dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu kata Nabi kan begitu.
Dan siapa yang membacanya di pagi hari dijaga sampai sore hari, dan siapa yang membacanya di sore hari dijagalah dia sampai pagi hari lagi. Ayat kursi. Ya. Baik. Oleh karena mulianya tauhid, Nabi berdakwah itu 23 tahun kan? 13 tahunnya dakwahnya tauhid kan? Di mana tuh Pak 13 tahun? Di Mekah. Di Mekah itu kan dakwahnya tauhid. Kalau di Madinah dakwahnya tauhid iya, tapi plus hukum. Makanya ayat kutiba alaikumusiyam itu di Madinah ya, tahun kedua Hijriah. Ya begitupun ayat tentang hukum zakat, ya zakat mal dan lain sebagainya itu di Madinah. Kalau di Mekah ada ayat tentang sedekah, tapi nggak disebutkan berapa kaifiatnya dan lain sebagainya. Ya, jadi Nabi Muhammad 13 tahun dakwah tauhid. Itu kita sebut dengan periode Mekah atau Makkiyah kan kalau ayat. Kalau Madinah nanti disebut Madaniyah. Apa bedanya ayat Makkiyah dengan Madaniyah? Madaniyah panjang-panjang. Kalau Makkiyah berarti pendek. Kenapa kok Makkiyah pendek, Madaniyah panjang? Karena Makkiyah itu kan masalah tauhid. Tauhid itu nggak usah terlalu rinci, dia umum saja. Ya, dia masalah ma'rifat, pengetahuan. Kalau hukum kan rinci banyak. Apalagi bedanya antara ayat Makkiyah dengan Madaniyah? Makkiyah itu biasanya dimulai dengan ya ayuhan nas. Kalau Madaniyah ya ayyuhalladzina amanu. Kan begitu ya. Kalau Makkiyah biasanya bicara tauhid, sedangkan Madaniyah bicara hukum. Tauhid sangat penting sekali, ya. Dalam hadis dikatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling agung yang pernah aku ucapkan dan diucapkan oleh Nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Dan siapa yang mengucapkannya sebelum dia wafat dakhalal jannah, kan begitu ya. Man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah maka masuk. Dan banyaklah Pak kalau kita sebutkan. Artinya kita bersyukur di Masjid Ar-Rahman ini, insya Allah kedepannya kita akan membahas tentang tauhid. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, ya, keikhlasan dan kepahaman, dan mudah-mudahan istiqomah. Berapa menit lagi Pak sebelum Isya? 7 menit. Bagaimana kalau kita gunakan tanya jawab? Baik. Kita belum baca kitab. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita baca kitab. Silahkan Bapak-bapak, barangkali ada yang ingin disampaikan. Pak Daryanto. Online sama offline. Sama atau tidak? Wallahualam bisawab, dikatakan kaidahnya ma la yudrak kulluhu la yutraku kulluhu. Ma la yudrak kulluhu la yutrak kulluhu. Apa artinya? Sesuatu yang tidak bisa diraih secara keseluruhan tidak juga ditinggalkan secara keseluruhan. Artinya ketika ada halangan kita tidak bisa datang ke majelis ilmu, entah itu karena jarak, ya, atau karena faktor yang lain, itu tidak menjadikan kita meninggalkan mencari ilmu. Walaupun tentunya dari sisi pahala ya tidak sama antara orang yang duduk sambil ngopi di rumah dengan orang yang datang ke rumah Allah, dia melangkahkan kaki kehujanan, ya, keram, kaki kan pada keram, pada pegel, itu nggak akan sama. Makanya dalam kaidahnya kata para ulama, al jazau min jinsil amal. Apa? Al jazau min jinsil, apa artinya? Balasan itu setimpal dengan amal. Artinya nggak disamakan. Kalau ada dua orang yang ikhlas, satu ikhlas dan baguslah ibadahnya,
Satu, dia berangkat haji dari Indonesia, ikhlas, ilmunya bagus. Yang satu berangkat dari Madinah misalnya. Apakah sama kalau dua-duanya ikhlas? Dua-duanya ittiba mengikuti Nabi. Apakah pahala mereka sama? Tidak sama. Ya. Ya, tidak sama. Sudah azan ya. Baik. Begitu Pak Dar. Jadi dua-duanya mendapatkan keutamaan, tapi nggak sama Pak. Tidak sama. Lebih besar pahala apa? Orang yang datang ke majelis ilmu. Tapi apakah yang ikut online itu dapat pahala? Iya. Nah ini mungkin jamaah Masjid Ar-Rahman, kita alhamdulillah kebiasaan teman-teman ini ya, baik itu di Masjid El Sipa ataupun di Musola Al-Abror, Jalan Haji Montong, ataupun di Musola Nurul Ihsan, itu ada teman-teman ukhuwah project yang apa? Menyiarkan via apa namanya? Streaming ya, baik itu di YouTube atau di mana lagi? IG ya, Instagram. Jadi yang mengikutinya ada yang dari mana-mana, banyak ya. Ada Pak Peri namanya, beliau lagi kerja di Filipina. Nah, ngikutin kita. Itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Teknologi ini adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Maka kalau ada teman-teman yang punya keahlian, ya harus kita apa namanya maksimalkan. Kita pakailah ya. Alhamdulillah. Ini berkah Covid ini. Karena seingat saya ini setelah Covid ya. Setelah Covid kita buat yang begini, karena kan dulu meminimalisir apa namanya kerumunan. Akhirnya kita katakan gimana caranya agar walaupun dalam kondisi Covid mencari ilmu tetap lanjut. Alhamdulillah bisa terlaksana. Baik. Begitu Pak Daryanto. Baik. Sudah Isya. Sepertinya pertemuan pertama tidak ada pertanyaan, tidak banyak pertanyaan. Kita cukupkan saja ya. Baik. Dan saya dengar Musola Ar-Rahman sekalian akan melaksanakan peresmian atau apa Pak Ustaz? Pengukuhan pengurus. Oh, bangunan musola. Insya Allah setelah Isya. Katanya ada nasi kuning atau apa Pak Ustaz? Nasi uduk ada bocorannya. Jadi nanti bapak-bapak jangan langsung pulang karena masih ada acara setelahnya. Baik, ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.